Ya, Assalamualaikum. Iya, tafadhol, suaranya kecil ini, Pak. Bisa diangkat? Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak, semoga panjang umur Pak Ustaz, selalu diberikan rahmat. Allahumma amin. Allahumma amin. Karena kebetulan saya banyak berguru sama Pak Ustaz. Barakallahu Kebetulan fikum. gini Pak Ustaz, saya ini ada masalah. Saya dulunya pemakai narkoba. Subhanallah. Ya, saya berhenti karena melihat ceramah Pak Ustaz, melihat ceramah Roja TV. Kebetulan saya punya istri, dia pernah berzina dengan laki-laki lain, tapi aku maafkan kesalahan itu. Iya. Karena ya saya maafkan, dan sekarang dia lagi hamil. Lagi hamil, tapi dia selalu berkata kasar dengan saya. Dan cinta saya itu mulai hilang, terkikis. Karena karakter dia berkata kasar dengan saya, itu mulai hilang. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Iya. Sedangkan saya pernah melihat ceramah Ustaz Salama yang apa yang namanya Ustaz Khalid. katanya, iya, Ustaz Salib Salama, kalau laki-laki tidak boleh merendahkan di bawah di mata wanita. Kalau kita dibutuhkan, ya kita membutuhkan 1000 kali. Kalau kita tidak butuhkan, kita tinggalkan dia. Tolong pencerahannya, Pak. Iya, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Makasih. Iya, wa iyyakum masyaallah jamaah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang ini seorang suami dulu pernah narkoba, artinya dia pernah hidup di dunia gelap. Narkoba, teman-temannya kita tahu. Dan dia punya istri, ternyata istrinya pernah berzina. Dan dia sudah maafkan. Ya, karena tidak ada yang sempurna. Semua pernah berbuat dosa. Dosa zina adalah dosa yang sangat besar. Tapi orang yang bertobat bisa jadi nih, kembali ke Anda sampaikan. Ketika seorang bertobat dari zina, bisa jadi dia lebih baik dari sebelum berzina. Apabila dia benar-benar bertobat. Seperti kisah seorang Imra'ah Ghamidiyah yang berzina, yang datang hamil kepada Rasulullah SAW, mengatakan ini hubla minaz zina. Lalu disuruh menunda rajamnya sampai dia melahirkan. Ketika lahir disuruh menunda sampai bayinya itu umur 2 tahun. Setelah itu baru dirajam. Apa kata Rasulullah SAW tentang wanita ini? Laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli al-Madinah lawasi'athum. Atau ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum. Kata Nabi SAW, wanita ini telah bertobat yang kalau taubatnya itu dibagi untuk 70 penduduk Madinah yang melakukan dosa, cukup untuk mengampuni mereka. Bayangkan, teman. Kalau benar bertobat, maka tinggal tadi seorang suami memaafkan istrinya. Baik, kau memaafkan istrimu berzina, lihat istrimu taubat enggak? Sebagaimana engkau alhamdulillah mengatakan sudah meninggalkan narkoba, semoga bisa istiqomah berjalan di atas hal itu. Tinggal sekarang dilihat istri tadi dia taubat beneran atau enggak, atau dia hanya minta maaf sama suami dan tidak akan mengulangi lagi sama suami, tapi sama Allah Jalla Jalaluhu tidak memperbaiki hubungannya dia. Artinya orang yang pernah melakukan dosa besar dituntut dia banyak beribadah, dituntut dia menyesali perbuatannya, meninggalkan dan berazam untuk tidak mengulangi lagi. Dia terus mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu agar Allah meridhoi dia. Ini. Kemudian sekarang kalau dia sudah benar-benar tobat, kau terima lagi, nggak ada masalah. Mudah-mudahan dia jadi lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana kau dulu pernah narkoba umpamanya. Yang kedua jadi masalah, nih istri dalam kondisi hamil tapi suka ngomong kasar sama suaminya, merendahkan suaminya. Ini masalah lain sekarang. Ini masalah lihat istri-istri yang tidak taat dan patuh kepada suami. Dan perlu dilihat apakah dia bersikap seperti ini karena hamil dia. Karena ada wanita-wanita yang agak labil ketika hamil. Kondisi perempuan ketika hamil macam-macam. Yang katanya orang bawaan anak ya. Ditambah lagi mungkin istri pendidikan agamanya rendah. Sehingga dia butuh nasihat, butuh tugas suami adalah memberikan nasihat, memperbaiki istrinya, meluruskan istrinya.
Sekarang yang bertanya tadi, lihat, apakah dia bisa meluruskan istrinya, memperbaiki istrinya? Apakah sikap istrinya ini memang dari dulu atau karena bawaan hamil? Sehingga seorang suami tetap berlapang dada menyikapi kondisi labil seorang wanita. Tapi kalau ternyata perempuan ini dikatakan tadi, enggak, memang dia sikapnya kurang ajar ya, tidak menghargai suami, tidak menghormati suami, maka di sini sang suami memperbaiki istrinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian takut ketidaktaatan mereka, apa istilahnya, mereka membantah, tidak nurut ya, kau takut, fa'idhuhunna, kau kasih nasihat dia. Kasih nasihat. Kalau kasih nasihat dengan omongan yang baik, tidak mempan. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Yang ketiga, wadribuhunna. Kalau yang kedua nggak berguna, dipukul umpamanya, tapi pukulan yang tidak melukai. Dipukul tangannya, dikasih nasihat, pisah ranjang. Kalau itu tidak berhasil, maka di sini seorang suami harus tegas. Dia mengatakan, nih, kalau kau tidak mau nurut sama aku, padahal yang aku perintahkan tidak bertentangan dengan syariat, ya mungkin akhir dari pernikahan kita adalah perceraian. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.